Oke, coba kita bahas dulu integrasi contoh ya, contoh integrasi Odo dengan blockchain Ethereum. Nah, contoh kasus Ethereum. Ah, eh, contoh kali ini kita mau bikin verifikasi dokumen ya. Jadi kita bikin dokumen di Odo, kemudian eh, untuk memastikan bahwa dokumen ini valid apa enggak. Nah, jadi kita cross check dia ke blockchain. Karena kita tahu kalau data sudah ada di blockchain itu sudah hampir dipastikan itu valid ya, karena sifat dari blockchain itu immutable, immutable. Artinya nggak bakalan bisa dimodifikasi lagi. Begitu ada satu data udah masuk ke network blockchain, dia udah permanen gitu, nggak bakalan bisa dihapus atau dimodifikasi lagi. Nah, contoh kasus untuk verifikasi dokumen, misalnya di Odo kita buat nih dokumen dirilis tanggal berapa dengan validity sampai dengan tanggal berapa, tanggal validity-nya misalnya sekian, description ini keterangan aja nih, contoh kasus mungkin ijazah kali ya, sertifikat sertifikat milik siapa, milik eh, orangnya siapa nih, partnernya siapa, administrator misalnya. Description ijazah, atau sertifikat kelulusan administrator administrator dari universitas apalah gitu ya, universitas ABC misalnya. Nah, kita mau memastikan bahwa ijazah kelulusannya si administrator ini dari Universitas ABC ini adalah betul-betul valid gitu ya. Nah, tadi kalau kita lihat nih dokumen type-nya certificate, maka ini detailnya muncul di sini. Kalau kita bikin dokumen type-nya misalnya driver license itu apa tuh? SIM ya. Paspor. Nah, ini bisa kita setting nanti parameter apa aja yang mau kita jadikan key dari suatu kevalidan dari suatu dokumen ya, keabsahan dari suatu dokumen. Apa aja yang mau kita tanamkan nanti di blockchain parameternya. Misalnya sertifikat, rektor penandatangannya siapa, terus nilainya, misalnya nilainya dia 90 sekian, atau kalau mau kita tambahkan lagi misalnya apa tuh, status gitu, status cum laude ya. Nah, gitu ya. Nanti di template-template ini bisa disetting di sini. Ah, nilai cum laude atau apa-apa parameter si dokumen itu ya. Save. Oke. Nah, nanti ketika kita confirm ini dokumen, kemudian kita mark as done misalnya, mark as done. Nah, ini dia upload ke blockchain network. Dia upload, kemudian ini ada hash return dari si proses ke blockchain ya, proses uploading ke blockchain. Intinya transaksi kita tadi, transaksi penguploadan data-data ini nih, itu di blockchain kita dapat address sekian ini, address hash code sekian ini di blockchain. Dan kita bisa memantau nanti, bisa pantau di Etherscan URL, open in new tab. Nah, inilah data keabsahan kita nanti di blockchain ya. Jadi ini Etherscan ini berlaku umum nih. Jadi semua orang seluruh dunia bisa lihat bahwa kita punya satu record dari sekian ratusan juta record yang ada di blockchain. Ini satu record itu milik kita untuk apa namanya, upload data ini nih, data ini. Ini adalah data yang kita upload di sini, data ini. Nih, kita upload ke sini. View input S UTF-8. Nah, ini nih, kebaca lagi deh. Kebaca lagi bahwa record hash nomor sekian itu isinya adalah ini. Ini administrator, nanti kita sepakatin aja. Field ini adalah pemiliknya, ini nomor
Ini tadi nomor ini. Kemudian ini keterangannya nih, sertifikat kelulusan administrator lulusan Universitas ABC, validity tanggal sekian, ya kan? Validity yang tadi tuh. Kemudian apa namanya? Rektornya siapa namanya, yang detailnya tadi. Ini detail nilainya sekian, status cum laude. Nah, artinya kalau nanti di sertifikatnya itu, di print out sertifikatnya itu kita kasih QR code seperti ini. Nah, QR code itu adalah URL ini nih, URL ini. Jadi kita scan, browser akan muncul dan menampilkan ini. Jadi ini bisa dipastikan bahwa ijazah yang dia bawa itu betul-betul valid karena sudah terregister secara permanen di blockchain. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, ini dia. Ini hashnya. Ini. Kalau misalnya dirombak aja salah satu ini sama dia. Mungkin bisa kita print ya. Print out. Mungkin ini print dokumen, print ijazahnya ya. Print ijazahnya anggaplah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian dia modifikasi gitu. Atau contohnya yang kalau nanti ijazah tuh kayak gini lah ya. Nah, misal kayak gini lah nanti ijazahnya nih ya. Nah, kayak gini lah ijazahnya. Nah, di sini ada barcode-nya nih, ada barcode yang tadi tuh hash code. Kalau ini di scan dia akan masuk ke Etherscan. Nah, ini misal dia Photoshop nih, dia jago Photoshop, diganti sama dia nih. Nilainya sekian, rektornya tanda tangan sekian. Nah, pas dibuka, kalau tanpa ada pengecekan keabsahan validity kan kita nggak bisa tahu bahwa betul-betul dia lulus dengan nilai cum laude tadi. Tapi kalau kita bisa scan, kemudian return hasil dari blockchain-nya adalah seperti ini. Nah, ternyata dia nilainya cuman dia bikin tadi nilainya 100 gitu ya, nilai 100, padahal di blockchain cuman nilai 90, maka sertifikat yang dia bawa tadi itu sebenarnya nggak valid gitu. Bisa kita cek. Nah, jadi bisa kita cek validitinya di blockchain seperti ini. Karena dengan adanya data seperti ini pasti permanen gitu ya, nggak mungkin bisa dirubah lagi data seperti ini. Oke, itu dia intro sekilas aja ya tentang integrasi Odoo dengan blockchain. Kalau teknisnya nanti kalau mau tahu lebih detail teknis gimana cara coding ya, interfacing codingnya, kemudian apa yang harus disiapkan. Salah satunya ini Remix Ethereum. Nah, jadi di network blockchain-nya pun harus kita siapkan sesuatu namanya smart contract yang bisa dikontak oleh si Odoo ini pada saat nanti confirm ya. Nah, di sini nanti ada smart contract yang harus kita buat nih di sini. Sorry, nanti saya tunjukkan dulu source code-nya. Nah, seperti ini. Jadi harus kita tanamkan dulu istilah Ethereum-nya itu smart contract. Misalnya namanya verifikasi dokumen. Nah, sebenarnya smart contract ini sederhana aja. Ada owner, ada konten. Siapa pemilik dokumen ini, kemudian kontennya apa gitu. Nanti si Odoo-nya manggil fungsi ini nih, fungsi add di smart contract, di add siapa ownernya, apa isi konten dari dokumen yang mau diverifikasi. Nah, dokumen push, dokumen count plus, jadi nambah gitu satu record di blockchain. Nah, sehingga muncullah yang tadi tuh incognito, muncullah yang ini tadi nih ya, ini udah terrecord di blockchain ya kan, di initiate dari sini. Nah, buat yang mau tahu lebih detail source code-nya seperti apa, baik di Python-nya maupun di smart contract-nya, solidity-nya, nah silakan komen di bawah ini ya, tanya pertanyaannya apa, diketik aja gitu. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.